Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu kembali dengan pelajaran matematika pada semester 2 ya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke semester kedua. Untuk kelas 9, semester 2 itu bukan waktu yang panjang, tidak ada satu semester, hanya beberapa pekan saja. Dan pada semester 2 ini, nanti kita akan belajar hanya 2 bab saja, yaitu bab kekongruenan dan kesebangunan, dan satu lagi adalah bab bangun ruang sisi lengkung. Nah, bab yang ini, yang pertama di semester 2 adalah kekongruenan dan kesebangunan. Apa itu yang disebut sebagai kekongruenan dan kesebangunan? Nah, ada dua tema besar di sini ya, di bab ini, yaitu kongruen dan sebangun. Kongruen dan sebangun. Tentunya ini nanti ada hubungannya dengan geometri atau bangun datar. Nah, kita akan pelajari mulai dari yang kongruen terlebih dahulu. Nah, kita akan temukan apa sih yang disebut sebagai kongruen. Pernahkah kalian mendengar kata-kata kongruen? Kira-kira kata kongruen itu tepatnya digunakan untuk apa? Nah, kongruen ini adalah ada hubungannya dalam bangun geometri ya. Misalnya seperti ini, kalian perhatikan contohnya. Nah, kalian perhatikan di sini ada sepasang persegi panjang, ini gambar yang ini ya, sepasang persegi panjang. Kalian perhatikan persegi panjang yang ungu dengan persegi panjang yang biru. Itu sisi-sisinya, di sini ada tanda garis 2 kecil, ini garis 2, berarti ini panjangnya sama. Kemudian ini juga begitu, ini panjangnya sama, sepanjang sisinya. Kemudian sepasang yang ini juga sama dengan ini. Nah, dua persegi panjang yang seperti ini, meskipun posisinya berbalikan, itu dia dikatakan kongruen. Berarti apa ini? Panjang sisi-sisinya, ya, sisi ini, itu panjangnya sama dengan ini, kemudian sisi ini sama. Ini sisi-sisi panjangnya sama ya, sama persis. Yang satu persegi panjang, yang satu juga persegi panjang. Kita lihat gambar yang B. Ada dua persegi. Persegi dengan sisi 3 cm. Kemudian yang kuning ini juga sisinya 3 cm. Di sini dikatakan bahwa dua persegi ini kongruen. Dua persegi ini adalah kongruen. Nah, perhatikan lagi gambar yang C. Ada gambar bangun bintang warna merah, biru, dan kuning. Dari ketiganya ini dikatakan bahwa 3 bintang ini kongruen. Nah, sekarang kita perhatikan tidak hanya bangun datar, tetapi juga ada bangun ruang. Di sini ada tabung. Nah, ada 3 tabung. Kalian perhatikan bagaimana ukuran tabung-tabung ini. Ya, diameternya sama, tingginya juga sama, sama-sama tabung juga. Pasti ini ukuran tingginya sama semua, ukuran diameternya juga sama semua. Sehingga ketiga tabung ini dikatakan kongruen. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita akan bandingkan dengan yang seperti apa yang tidak kongruen. Perhatikan gambar ini. Ini persegi panjang, warnanya kuning. Ini juga persegi panjang, warnanya hijau. Nah, bagaimana dengan ukuran kedua persegi panjang ini? Ternyata ukurannya tidak ada yang menyebutkan bahwa panjangnya yang kuning itu sama dengan panjangnya yang hijau. Kemudian lebarnya pada persegi panjang yang kuning tidak sama, tidak ada yang menyatakan atau tanda yang menyatakan lebarnya sama. Sehingga di sini meskipun keduanya adalah persegi panjang dan sudut-sudutnya juga sama-sama 90, tetapi panjang sisi-sisinya tidak sama. Maka di sini dikatakan keduanya tidak kongruen.
Kemudian kita perhatikan lagi gambar yang B. Ini adalah gambar belah ketupat. Ya, kalian perhatikan yang satunya gambar persegi. Belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, yaitu 3 cm. Kemudian yang persegi, keempat sisinya tentu juga sama panjang, yaitu juga 3 cm. Sama-sama 3 cm. Yang satu berbentuk belah ketupat, yang satu persegi. Di sini disebutkan bahwa 2 segi 4 ini tidak kongruen. Nah, ada apa ya dengan kongruen? Kemudian kita lihat gambar yang C. Ada bintang atau bangun bintang yang besar dengan bangun bintang yang kecil. Di sini juga dikatakan bahwa kedua bangun ini tidak kongruen. Kemudian yang terakhir, ini gambar tabung. Tabungnya yang satu besar dan yang satu kecil. Nah, ini juga tidak kongruen. Nah, dengan memperhatikan contoh-contoh pasangan bangun yang kongruen dengan pasangan bangun yang tidak kongruen, maka bisakah kalian menemukan apa syarat dua bangun dikatakan kongruen? Dua bangun dikatakan kongruen kalau bagaimana? Kita lihat yang berikutnya ya, contoh yang berikutnya supaya kita lebih memahami konsep ini. Nah, perhatikan, dua bangun yang kongruen itu bisa kita dapatkan dengan cara mentranslasi. Kita sudah belajar tentang translasi di bab yang sebelumnya, semester 1. Apa kemarin translasi? Translasi adalah pergeseran. Kalau ada sebuah bangun datar, digeser sejauh X dan Y, maka akan terjadi bayangan dari bangun itu. Nah, bayangan dari bangun itu pasti dia kongruen dengan bangun aslinya. Nah, ini adalah salah satu contoh pasangan bangun datar yang kongruen. Bisa diperoleh dengan cara ditranslasi. Atau selain translasi, dua bangun kongruen juga bisa diperoleh dengan cara dirotasi. Masih ingat ya, rotasi? Rotasi itu adalah diputar. Nah, perhatikan ada trapesium. Trapesium PQRS. Kemudian dirotasi. Ya, ini dirotasi berapa derajat ini? Dirotasi 180 derajat ya. Semula menghadap ke atas, ini jadi berbalik. Menghadap ke bawah, berarti dia diputar 180 derajat. Maka bayangannya yaitu trapesium TUVW, dia pasti kongruen dengan trapesium yang aslinya. Nah, berarti apa yang disebut sebagai bangun yang kongruen? Ya, di sini syarat dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Ya, bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk itu berarti apa? Misalnya yang satu trapesium, maka bayangannya juga trapesium. Yang satu berbentuk persegi, maka bayangannya atau bangun yang kongruen dengan dia juga sama-sama berbentuk persegi. Lalu ukurannya juga sama persis. Maka di sini ada dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan sepasang trapesium yang ada di sini. Trapesium ABCD dengan trapesium JKLM. Kalian perhatikan sisi AB dengan sisi JK itu disebut sebagai pasangan sisi yang bersesuaian. AB dengan JK, ya, bukan AB dengan ML.
ini tidak bersesuaian. Kalau ML itu bersesuaian dengan sisi DC. Dengan sisi DC. Kemudian sisi BC itu bersesuaian dengan sisi KL. Lalu sisi AD bersesuaian dengan sisi JM. Nah, itu adalah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini ya, ini AB sama dengan JK. Panjangnya otomatis sama karena dia bersesuaian. Ya, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, DA sama dengan MC. Lalu sudut-sudut mana yang bersesuaian? Sudut D itu bersesuaian dengan sudut M. Ya, otomatis besarnya sama. Sudut C sama dengan L. Sudut B sama dengan sudut K. Sudut A sama dengan sudut J. Nah, kalau keempat sudutnya sama semua, kemudian sisi yang bersesuaian panjangnya sama semua, maka kita bisa menyimpulkan bahwa trapesium ABCD dan JKLM itu saling atau kongruen. Ya, dua bangun itu dikatakan kongruen. Nah, ini simbolnya ya, simbol kongruen. Simbol kongruen adalah seperti ini. Ya, jadi nulisnya gini, sama dengan, kemudian di atasnya ada S yang tidur. Ini simbol kongruen. Dan kalau menyebutkan namanya itu juga harus berurutan ya. Kalau di sini disebut mulai dari A, B, C, D, maka di sini juga disebutnya dari C. Ya, J, K, L, M. Jadi sesuaikan dengan sudut-sudutnya yang bersesuaian. Sekarang kita perhatikan, kalau kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan dua bangun datar yang kongruen. Nah, sekarang kita perhatikan. Misalnya ini ada soal ya, contoh soal untuk menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Contoh 1. Di sini ada segi 4 ABCD. ABCD. Atau trapesium ya ini ya. Kemudian satunya lagi WXYZ. Dikatakan bahwa kedua segi 4 ini kongruen. Maka sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita tinggal menyebutkan saja. Kita mulai dari sisi AB, ya, sisi AB bersesuaian dengan sisi WE. Ini ya, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi WE. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi XY. Lalu sisi CD bersesuaian dengan sisi YZ. Dan yang terakhir adalah sisi AD bersesuaian dengan sisi WZ. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan sudutnya. Sudut A di mana? Di sini. Sudut A bersesuaian dengan sudut W. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut X. Sudut C bersesuaian dengan sudut Y. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Nah, seperti itu. Nanti bangunnya itu tidak mesti segi 4, ya, bisa segi 5 juga, bisa segi 6, dan seterusnya. Oke, nanti untuk yang khusus segitiga ada pembahasan tersendiri ya, karena dia khusus untuk segitiga. Baik ya, ini contoh 1. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Ada soal seperti ini. Disajikan ada 3 bangun datar. Ya, yang A adalah persegi dengan panjang sisi 8. Kemudian yang B persegi dengan panjang sisi 9. Kemudian yang C ini persegi atau belah ketupat.
Persegi atau belah ketupat ini? Apa bedanya persegi dengan belah ketupat? Siapa yang tahu? Kalau persegi itu sudutnya berapa? 90. Meskipun ini gambarnya miring ya, tetapi kita lihat sudutnya berapa ini? 90. Berarti dia apa ini? Persegi. Kalau belah ketupat, maka sudutnya bagaimana? Ya, sudutnya itu tidak 90 semua. Jadi sepasang ini sama ya, yang ini, sudut ini besarnya sama dengan ini. Kemudian sudut yang ini, itu besarnya sama dengan sudut yang ini. Dan tidak 90 ya. Misalnya ini 100. Maka di sini juga 100. Maka di sini sudutnya 80, maka di sini juga 80. Ini yang disebut sebagai belah ketupat. Kalau panjang sisinya tetap sama, empat-empatnya panjangnya sama. Cuman yang membedakan dengan persegi adalah sudutnya tidak 90. Kalau persegi 90 semua. Nah, dari 3 bangun yang ada ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi mana sih yang disebut sebagai pasangan bangun yang kongruen. Kita perhatikan persegi yang A dengan persegi yang B. Persegi yang A dengan persegi yang B. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya kan? Di sini sudutnya 90 semua. Kemudian yang gambar yang B juga sudutnya 90 semua, sehingga sudutnya sama semua, 90. Nah, sekarang kita perhatikan sisinya. Kalau pada persegi yang A, sisinya 8, sedangkan pada persegi yang B, sisinya 9. Sehingga otomatis tidak sama panjang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persegi A dan persegi B itu tidak kongruen. Ya, tidak kongruen. Kemudian kita melihat persegi A dengan persegi C. Bagaimana dengan sisi-sisinya? Sama panjang ya, 8 cm semua. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Oh, sama semua, yaitu 90 derajat. Nah, kalau begitu, persegi A dan persegi C itu disebut sebagai pasangan bangun datar yang kongruen. Karena memenuhi 2 syarat yang tadi itu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, begitu ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan semakin paham tentang 2 bangun yang dikatakan kongruen. Sekarang kita lihat selanjutnya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau soalnya diminta untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Ya, di sini disajikan ada 2 trapesium. Trapesium A, B, C, D dengan trapesium apa ini? Kalau menyebutkan, kita tadi menyebutkannya dari A ya. Dari A. Kemudian ke B, berarti di sini kita menyebutkannya apa? Dari P. P, Q, R, S. Ya, itu kalau menyebutkan harus sesuai dengan urutannya. Yang diketahui panjang AB 40, kemudian panjang RS 16, panjang BC 21, panjang SP 15. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang sisi AD. Ini, kemudian DC, ini juga ditanyakan, PQ ditanyakan, dan QR yang ditanyakan. Nah, kemudian juga sudutnya ya, sudutnya yang ditanyakan adalah sudut R dan sudut S. Sudut R mana? Ini sudut R dan sudut S. Ya. Nah, kita akan selesaikan langkah-langkahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan langkah-langkah berikut.
Di sini ada 2 trapesium tadi ya. A, B, C, D. Kemudian P, Q, R, S. Gambarnya kok dibolak-balik Ustazah? Iya, memang gambarnya sengaja dibolak-balik. Ya, kalau gambarnya jejer sama gitu, gampang untuk melihat mana yang bersesuaian. Nah, sekarang kita ingat tadi syaratnya apa? 2 bangun kongruen. Itu berarti apa? Ada 2 syarat tadi ya. Syarat yang pertama apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau begitu, kita harus mencari sisi-sisi yang bersesuaian terlebih dahulu. Sisi AB ini bersesuaian dengan mana? Dengan PQ. Ya, dengan PQ. AB itu bersesuaian dengan PQ. Sehingga panjangnya pasti sama. Panjang PQ berarti berapa? 40 sama dengan AB. Ya. Nah, kemudian BC sekarang. BC itu bersesuaian dengan siapa? Dengan QR. Ya. Kemudian sisi CD atau DC bersesuaian dengan sisi RS atau SR. Dan terakhir yang keempat, sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Nah, kalau sudah kita tentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga kita bisa menjawab panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Ya, di sini ya, yang ditanyakan tadi adalah sisi AD. AD itu panjangnya sama dengan PS, ini ya. AD, ini tadi kan bersesuaian dengan PS, sehingga AD dan PS itu panjangnya 15 cm. Kemudian sisi DJ bersesuaian dengan sisi RS, sehingga DC dan RS itu panjangnya 16 cm. Kemudian sisi QR itu bersesuaian dengan sisi BC, sehingga QR itu panjangnya 21 cm. Lalu PQ ini adalah sisi yang bersesuaian dengan sisi AB. Maka dia panjangnya 40 cm. Nah, sudah ketemu ya. Sisi-sisi yang belum diketahui panjangnya sudah bisa kita temukan dengan menggunakan syarat 2 bangun datar yang kongruen. Oke, sekarang kita lanjutkan menghitung sudut. Ya, sudut-sudutnya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Ini gambarnya yang tadi ya, 2 trapesium yang tadi. Perhatikan sudut A ini bersesuaian dengan sudut P. Ya, berarti besarnya ini pasti sama. Sudut A dengan sudut P itu bersesuaian sehingga dia besarnya pasti sama. Kemudian yang mana lagi? Sudut tadi yang diketahui adalah sudut A 60. Ya, ini sudut A 60 derajat. Kemudian yang diketahui lagi adalah sudut B. Sudut B besarnya 40 derajat. Nah, yang ditanyakan tadi adalah sudut R dan sudut S. Ini ya, sudut R dan sudut S. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang diketahui adalah sudut A. Maka sudut P bersesuaian dengan sudut A. Jadi kalau begitu, sudut P sama dengan sudut A, yaitu 60 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat. Karena bersesuaian. Kenapa kok P bisa 60? Karena bersesuaian dengan sudut A. Paham ya? Kemudian, sudut Q. Sudut Q itu bersesuaian dengan sudut B. Karena dia bersesuaian dan 2 bangun ini kongruen,
Ingat ya, tadi kongruen dua bangun ini, maka ini sudutnya pasti sama persis, yaitu 40 derajat. Nah, perhatikan trapesium PQRS ini. Ini dua sudut sudah diketahui, ya kan? Dua sudut sudah diketahui. Kemudian apa yang mau dicari, yaitu sudut R dan sudut S. Masih ingat cara menghitung sudut-sudut di dalam trapesium? Bagaimana? Jumlah dari sudut yang berdekatan, ya, sudut ini ya, sudut Q ditambah dengan sudut R itu besarnya adalah 180. Gitu kan? Berarti ini sudut R ditambah dengan sudut Q itu sama dengan 180. Mana? R ditambah Q itu 180. Berarti sudut R sama dengan 180 dikurangi sudut Q. Nah, berarti 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan sudut R yaitu 140 derajat. Nah, untuk hal yang sama, untuk mencari sudut S juga caranya sama. Yaitu jumlah sudut S ditambah dengan sudut P sama dengan 180. Maka sudut S sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Nah, begitu berarti sudah ketemu sudut S-nya besarnya 120 derajat. Oke ya, ini pelajaran sepertinya di kelas 2 kalau tidak salah ya, atau kelas 7 malah ya, sudah dapat. Baik, jadi seperti itu tentang dua bangun datar yang kongruen. Tadi kita sudah pelajari dua bangun datar dikatakan kongruen, syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua bangun datar dikatakan kongruen kalau memenuhi syarat itu. Atau dalam kata lain, dua bangun datar dikatakan kongruen kalau bentuk dan ukurannya sama. Sekali lagi, bentuk dan ukurannya sama persis, ya, tidak ada yang berbeda. Itu dikatakan kongruen. Nah, sekarang kalau sudah konsepnya Ustadzah terangkan, kita akan melihat contoh atau latihan soalnya. Di sini Ustadzah buatkan latihan soal. Latihan soal ini silahkan dicoba, nanti akan Ustadzah bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, ini ada beberapa soal. Ya, sampai 4, kemudian 5. Nah, ada 7 soal. Ya, ada 7 soal, silahkan dicoba, dikerjakan. Nanti akan kita bahas bersama di pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan paham ya tentang kongruen, dua bangun yang kongruen. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.